udah selesai itu, kita selesai nari, selesai nih, bener-bener musiknya ding 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 ding. Selesai, turun panggung, kita berlapan pingsan semua. Malam itu hampir seharian sampai jam 4 pagi, kondisi begitu terus tuh, masuk keluar kesurupan kayak gitu kan. Sampai udah nggak tahu lagi berapa banyak guru spiritual ataupun istilahnya orang pintar yang datang bantuin gas. Kalau udah sampai ketemu, udah pasti nggak bakal keluar. Kayak ibaratnya udah ngajakin masuk gitu, tinggal gitu. Ya mungkin si 7 bubuk ini ataupun ada orang yang tinggal di dalam 7 bubuk ini mungkin ngerasa ada tamu, suruh masuk aja. Aku keluar nih dari kamar, kok ada nenek-nenek, perasaan tadi nggak ada. Bongkok lagi, berantakan. Pas dia nengok, ampun Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Seperti biasanya gue sudah mendatangkan seorang narasumber, dan kali ini narasumber kita akan menceritakan tentang sebuah suku di daerah Bangka. Dan ini salah satu suku pedalaman, dan ini dialami langsung oleh narasumber kita. Kita langsung ngobrol sama narasumber kita kali ini. Ko JW, Halo, kabar baik ya Ko? sehat. Ko, ini cerita tentang suku yang lo alamin ini, yang berhubungan dengan suku ini, Ya. salah satu suku pedalaman di sana. Betul. Ini emang lo tinggal di sana? Iya, dari lahir Bangka, Oke. gede juga Bangka, sampai SMA baru ke Jakarta kuliah. Oh, oke. Kecil besar di Bangka. Betul. Ya, emang asli orang sana ya. Betul. Oh. Orang tua juga masih di sana, keluarga kebanyakan di sana ngerantau sendiri di sini. Ini pengalaman yang lo alamin di saat SMA ya? Iya, betul. Di saat SMA, dan ada tragedi besar katanya di situ. Iya, Boleh. yang merubah hidup, sampai merubah hidupku. Sampai saat ini. Betul, Ah. yang sangat nggak nyangka deh. Itu di SMA tuh ya? SMA itu. Dan salah satu yang berhubungan dengan suku ini di saat lo lagi ngapain nih? Ini sukunya kalau boleh tahu namanya suku apa sih? Sukulom. Sukulom. Iya, LOM, Sukulom. Oh, Iya. Dan itu emang ada di sana, dan ada perkampungannya? Ada perkampungannya. Itu salah satu suku tertua deh di Bangka tuh, Sukulom itu. Aku juga sebenarnya nggak tahu. Oke. Jadi pada saat SMA, aku gabung ke Sanggar Seni, namanya itu salah satu sanggar tari juga di sana gitu kan. Gara-gara sanggar ini aku tahu tentang Sukulom ini. Oke. Jadi informasinya tahu di situ. Tahan dulu nih ceritanya nih. Dan gue sedikit ngobrol, ternyata lo ada channel YouTube ya? Iya. betul. Apa tuh kok? Boleh di-share nggak tuh ke Iya, teman-teman? namanya Mata Astral. Ada di YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang inilah ya. Betul. Nah, ya udah, kita langsung dengerin nih pengalaman dari Ko JW kali ini. Dan buat teman-teman, lo harus tonton video ini sampai habis karena ini hal yang beda, dan gua sangat tertarik dengan cerita dari Saranjana, dan ini salah satu hal yang beda nih buat Tentang suku ya. iya tentang suku, adat, dan histori daerah Betul, kan. betul. Nah, ya udah, kita dengerin pengalaman dari Ko JW kali ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian bisa ceritain ke Narasi Misteri. Kalian tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan sepanjang video ini akan ada atok-atok yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat dan dirasakan dengan narasumber dan orang-orang di sekitar sana. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Ko JW kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.
Ko JW, apa yang terjadi sama lo di Bangka ini pada saat itu? Itu dimulai dari SMA sih sebenarnya. Pada saat itu, jadi memang saya masuk di Sanggar. Jadi Sanggar itu kita selalu ada kompetisi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Setiap tahunnya seperti itu. Jadi pada saat kita berkompetisi di kabupaten, oke, kita menang, kemudian kita berkompetisi di provinsi. Disinilah masalah yang mulai muncul, gitu. Saya nggak tahu ini disebutnya masalah atau berkat yang memang sudah diatur, ya. Nggak tahu itu yang mana. Cuman untuk aku pada saat itu, saya masih belum bisa menerima hal itu terjadi seperti itu. Jadi di saat itulah saya sudah bisa mulai merasakan dan melihat hal-hal yang tidak banyak orang lain bisa lihat seperti itu. Kenapa tuh gara-garanya? Ceritanya cukup panjang ya sebenarnya ya. Jadi kita ini kan kompetisi menari, ya kan? Kita tidak memikirkan sampai harus menggunakan hal-hal spiritual untuk menjatuhkan lawan kita seperti itu. Jadi kita ini datang bersih. Kita juga enggak, biasa kan kalau kita masih di kampung biasa ada yang namanya dipagerin, ya kan istilahnya seperti itu. Kita tidak melakukan itu sama sekali. Karena kita enggak mikir bahwa kok itu akan ke arah sana ya. Gitu. Kita datang bersih, tujuan kita adalah berkompetisi fair gitu loh. Nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah, apalagi sampai menggunakan hal-hal spiritual untuk menjatuhkan lawan seperti itu. Dan hal pertama yang terjadi sebenarnya pada saat itu di makanan sih. Di makanan. Jadi kita berkompetisi, kita datang, kita santai, dikasih makanan. Kemudian pada saat kita makan, nah itu udah mulai terjadi hal-hal aneh. Pada saat makan kita bareng-bareng, aku dengan teman-teman sanggarku, penari semua, tapi kita makan pelan-pelan, makan pelan-pelan. Kok aku makin lama, makin makan, pandanganku makin pudar gitu loh. Jadi kayak bener-bener berbayang banget gitu. Kok aku kayak ngelihat temen aku tuh makan tuh bukan makan nasi, tapi makan makanan yang kayak busuk, kayak gitu-gitu. Terus dari depan pintu, itu masuk tuh cewek, perempuan. Dia masuk, terus dia ke kiri. Pakai baju putih semua. Karena pada saat itu masih nggak paham apa, jadi aku pikir, oh itu manusia nih. Gitu kan. Dia masuk ke kiri, dia ngelihat sebentar ke arah aku, terus dia jalan lagi. Setelah ngelihat itu, aku berhenti makan. Aku berhenti makan karena aku kayak ngerasa, ini nggak bener ya kayaknya makanannya gitu. Dan setelah selesai, aku bangun, aku ambil minum, aku minum ya kan, doa gitu kan, kayak ya Tuhan tolong kasih kekuatan gitu loh. Dan setelah doa tuh pandangan tuh mulai balik lagi nih. Terus teman-teman aku suruh berhenti makan semuanya, benar-benar berhenti makan semuanya. Dan setelah itu kita pergi nih nunggu giliran lah ya, nunggu giliran untuk masuk ke panggung. Jadi pada saat itu kita di belakang panggung. Nah, kan kita acaranya di lapangan Merdeka namanya. Itu lapangan bola. Pas di belakang itu memang ada gawang. Terus aku lihat di belakang. Penontonnya di depan semua, tapi di belakang itu kok di atas gawangnya ada anak kecil 2 duduk di atas. Bener-bener jelas anak kecil duduk di atas. Kayak, ini naiknya gimana ya? Kayak fokus kita tuh jadi kayak, lihat itu nggak? Ada bocah di belakang situ gitu kan. Enggak ada. Katanya nggak ada. Terus mereka kayak, kamu tuh lihat apa gitu. Jadi merinding. Kamu tuh lihat apa gitu kan. Itu ada anak kecil 2 di atas gawang itu duduk kataku gitu kan. Nggak ada siapa-siapa gitu. Terus aku kayak, oh ya udah gitu. Masih nggak kepikiran kalau itu adalah apa ya ibaratnya makhluk lah ya. Setan atau apapun itu. Nggak benar-benar nggak kepikiran karena memang tidak ada kemampuan ataupun mata ini bisa melihat hal seperti itu pada saat itu. Terus kita duduk lama. Aku inget banget kita duduk di belakang mobil pickup. Itu kan bisa dibuka, bisa duduk di atas sambil nunggu. Tiba-tiba ini ulu hati aku nimbul. Kayak ada bola pingpong gede gitu. Bener-bener nimbul dan itu sakitnya minta ampun.
Udah pernah ketusuk kaca belum? Udah. Belum? Oh, udah. Sakitnya itu bisa 5 kali lebih sakit dari itu. Bener-bener sakit, nyut-nyutan, terus kayak ditusuk kayak gitu. Tuh kebetulan ada teman di samping, kakinya aku pegang karena saking sakitnya kan, jadi aku kayak nyengkram ya. Itu nyengkramnya sangat kuat banget, itu bener-bener kuat. Terus langsung pingsan. Satu. Terus kedua, katanya kayak kita tuh kayak terkoneksi. Setelah aku pingsan, teman aku yang cewek juga pingsan. Terus ada temen cowok aku juga, dia penari juga. Dia berdiri di situ, kakinya nggak bisa diangkat. Dia berdiri dengan, berdiri lagi kan. Dia berdiri katanya ngeliatin aku, terus katanya dia tuh nggak bisa gerak. Kakinya tuh nggak bisa keangkat sama sekali, bener-bener nggak bisa keangkat gitu kan. Terus akhirnya aku didoain lah atau apa, katanya, terus aku bangun. Pas ngelihat kaki dia, itu ada tangan yang megangin kaki dia gitu. Itu bener-bener kayak keluar dari tanah, itu bener-bener megang kaki dia. Dan aku kayak sampai kayak gitu, karena nggak percaya bisa ada kejadian seperti itu, tangan siapa gitu. Terus aku sampai ngomong, itu kakinya tuh dipegang nggak tahu berapa banyak tangan, gimana bisa gerak, kataku gitu. Nggak lama dia muntah. Di situ juga dia muntah pada saat itu. Setelah muntah, hilang tuh tangan-tangannya tuh. Muntahnya tanpa sebab? Tanpa sebab, dia sehat-sehat aja gitu. Ya mungkin karena tadi makanan tadi, aku nggak tahu ya pada saat itu ya. Terus juga setelah itu kita dikasih minum, memang ada di sanggar itu ada dia pernah guru spiritual lah seperti itu. Dia tahu lah doa-doa yang harus dilakukan untuk hal seperti itu, karena kita nggak antisipasi sama sekali. Kayak ya kompetisi kabupaten baik-baik aja gitu loh. Di provinsi, oh ternyata berat juga ya gitu. Kita sih sampai berpikir seperti itu karena banyak banget guru spiritual yang bantuin kita. Apalagi kejadian setelah di belakang panggung itu. Aduh, itu lebih heboh. Lebih heboh lagi gitu. Jadi pada saat kita udah capek nih kan ya, udah kena seperti itu, tiba-tiba ditanya, ini 2 lagi kalian naik nih, kata si MC-nya gitu kan. Sanggup nggak? Katanya gitu. Sanggup nggak sih? Katanya gitu kan. Terus aku lihat kayak si MC itu berusaha untuk naruh kita di urutan terakhir. Memaksakan kita untuk di urutan terakhir aja narinya. Nggak tahu kenapa sebenarnya. Terus ada orang dinas pariwisata dari Kabupaten Bangka, dia kan selalu nemenin ya pas itu. Gimana nih? Gimana gitu? Lanjut nggak? Karena akunya udah kayak teguh banget, pengen masuk aja deh, kayak punya feeling kalau lebih lama lagi nih nggak bener nih badan nih, ya kan? Terus akhirnya bener nih naik ya gitu ya, naik ya bener Mbak Win, naik pokoknya naik. Jadi semua teman-teman penari juga ya udah naik, kita bisa kok gitu kan, kita bisa, bener-bener bisa. Sebelum kita naik ya, ini aku mau sedikit flashback nih tentang tarian yang kita bawa. Nah, tarian yang kita bawa ini itu adalah salah satu tarian yang cukup sakral. Itu adalah tarian yang kita angkat dari salah satu suku tertua di Bangka Belitung, namanya suku Lom. Itu adalah tarian Nuju Jerami. 7 Jerami. Iya. Itu adalah ceritanya itu pada saat kita membawakan tarian itu, memang Nuju Jerami sebenarnya kan memang pesta setelah panen gitu. Jadi pesta syukur lah gitu kan. Karena di suku Lum itu memang kan sebenarnya di situ, kalau dulu belum masuk agama gitu ya. Mereka percaya dengan tradisi nenek moyang seperti itu. Dan di suku Lum ini tempatnya cukup sakral. Aku aja nih yang tinggal di Bangka, yang padahal sebenarnya berdekatan, aku nggak tahu ada suku Lum. Sampai aku nari ini, baru aku tahu tentang, oh ada suku Lum loh ternyata. Masuk ke suku Lum itu aja, itu hutan-hutan semua. Bener-bener melewati hutan. Perkampungannya ada berarti? Ada. Oke. Dan memang di situ juga selain, merinding banget ya aku. Selain si suku Lum itu sebenarnya ada lagi yang namanya misteri 7 bubung. 7 bubung itu 7 rumah. Nah, itu yang susah dicari. Banyak sekali misteri-misteri di situ nih ya. Orang itu pengen datang ke 7 bubung itu, malah nggak bisa keluar. Mereka sengaja nyari
dan nggak bisa keluar. Aku ada guru bahasa Inggris, dia ini juga pernah bilang punya teman berusaha masuk ke situ, tapi nggak bisa keluar, hilang. Hilang, lenyap aja. Lenyap aja gitu, nggak ada kabarnya sama sekali sampai sekarang katanya. Itu posisi aku masih SMA, itu 2008 lah. Ya, 2008, SMA kelas 2. Itu berarti dia informasi terakhir dia menuju ke Sukulum. Iya, nyari 7 bubung itu karena memang kadang-kadang ada beberapa waktu nih, ini cerita legend lah ya, cerita seperti itu. Ada kalau misalnya kita lihat dari bukitnya atas nih, kalau memang ada masanya, itu 7 bubung tuh kelihatan. Tapi kalau dicari nggak kelihatan. Ada yang ketemu nih sama rumahnya, tapi nggak bisa keluar. Jadi biarpun kita ini ngasih tanda, kan biasa kalau orang ke hutan atau apa ngasih tanda di pohon ya, ada X atau apa gitu. Ini udah ditandain, tapi hilang. Itu yang bikin mereka nggak bisa keluar. Jadi memang Sukulum ini sangat-sangat sakral. Kita datang pun kita nggak berani mampir kemana-mana. Bener-bener langsung ke si kepala sukunya. Kita minta izin kalau kita mau bawa tarian ini gimana. Kenapa kita minta izin? Karena ketua sanggar aku dia tahu banget adat, istiadat kayak gitu. Ya karena kita harus minta izin, ini tarian orang gitu. Jadi tarian itu biasanya kalau festival di Festival Serumpun Sebalai namanya, kita memang menceritakan sebuah kisah melalui tarian. Jadi tarian 7 menit itu seluruh kisahnya, biasanya seperti itu. Jadi kita minta izin, jadi prosesinya banyak pada saat itu. Nah, setelah itu biasanya disetujui sama si ketua Sukulum itu. Kenapa? Karena selama ini mereka acaranya organ tunggal. Nggak pernah ada acara sakral lagi setelah sekian lama gitu. Jadi dikasih izin, mereka seneng. Ya udah diperbolehkan lah, diizinkan gitu. Tapi ini harus sesuai ya ceritanya ya gitu. Ceritanya harus disesuaiin dari mereka mau nanam sampai mereka panen. Itu ceritanya satu alur yang benar-benar beda. Aku tiap kali latihan sama teman-teman sanggar itu selalu merinding. Padahal itu tarian yang kita latihan setiap hari. Persiapan kita 6 bulan lebih. Dengan gerakan yang sama? Dengan gerakan yang sama. Karena kan memang pada situ aku dan ada satu koreografer lama ya menciptakan tarian itu gitu loh. Kita menciptakan tarian itu. Aku cuman kayak nambahin doang karena di pertengahan si koreografernya keluar gitu kan. Aku nambahin lagi sisanya gitu dengan latihan yang seperti itu dan tarian yang sama, itu beda banget gitu. Karena kan kita bawa propertinya ya, ada padinya segala macam, palu segala macam, dan itu banyak banget, dan itu setiap kali latihan beda, benar-benar beda. Dan nggak boleh dirubah ya? Iya, urutannya harus sama persis gitu. Sesuai sama keasliannya suku itu. Keaslian betul, keaslian acara adat Nuju Jerami di Sukulum itu gitu. Nah. Kita balik lagi nih ke naik panggung nih ya. Pada saat kita naik panggung itu kondisi badan tuh udah nggak benar sebenarnya. Kita naik panggung, aku tuh udah ngerasain ada anak kecil banyak ngikutin. Dan sebelum kita naik panggung, peserta sebelumnya dia nabur-nabur menyan lagi di panggung. Nah mungkin memang tariannya seperti itu ya, aku nggak tahu karena dia dari Bangka tapi bagian lain gitu. Dan pada saat nari, pada saat di atas panggung, pandangan aku ke orang-orang itu udah bukan wujudnya orang. Monyet. Hitam semuanya. Orang-orang yang penari dari grup lain? Penonton. Ah, penonton. Iya, aku udah di atas panggung nih, ngeliat penonton kan. Harusnya ngeliat orang toh. Aku ngeliat hitam semua. Dan ternyata pandangan teman-temanku begitu semua. Dan mereka benar-benar ngerasain itu, gitu loh. Kita cerita pada saat kita udah mulai sadar. Bener. Ternyata, tadi lihat orang nggak sih gitu? Ya pakai bahasa Bangka gitu kan. Enggak lu, gue ngiranya hitam-hitam tuh bulunya banyak. Oh iya gitu. Pada gitu semua. Jadi pada saat kita nari, kita fokus nari, tapi orang di situ nggak ngeh. Bener-bener nggak ngeh sama sekali kalau kayak setengah sadar gitu loh, gitu kan. Pertengahan tari, itu di belakang banyak banget yang ikut nari.
Karena kan ada gerakan yang kita harus ngadep belakang. Aku ngeliat banyak sekali orang-orang tua, pokoknya rame deh gitu, ikut nari juga mereka gitu. Awalnya nggak tahu itu apa. Jadi pada saat pertengahan nari, aku dengar bisikan nih, kamu fokus ke depan, lihat ke arah kanan, suara cewek. Suara cewek itu. Kamu lihat ke arah kanan, di sebelah panggung. Itu kan ada panggung juri itu. Lihat aja, fokus ke sana. Aku berusaha nyari tuh dengan kondisi yang setengah sadar kayak gitu. Tapi kita narinya masih semangat gitu. Dan itu ternyata ada satu cewek di situ, pakai payung, pakai baju warna merah. Fokus aja ke saya, katanya gitu. Jadi aku nari, aku fokus ke dia. Jadi lama-lama kesadaranku balik. Jadi orang-orang yang aku lihat yang tadinya hitam-hitam udah mulai pelan-pelan jadi manusia. Lama-lama seperti itu. Terus aku mulai kayak ngelihat teman-teman juga gitu kan ya. Mereka pelan-pelan juga udah mulai pandangannya udah beda. Orang yang agak setengah sadar kan pandangannya agak beda ya, gitu kan. Jadi udah selesai itu, kita selesai nari, selesai nih, bener-bener musiknya ding 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 ding, selesai, turun panggung, kita berlapan pingsan semua. Like in that moment itu langsung, bener-bener langsung terkapar di belakang semuanya. Pada saat kita keluar panggung juga itu rame banget yang ikut keluar. Jadi di panggung itu berasa satu kampung yang ikut nari. Sepenuh itu. Sepenuh itu, gitu loh. Tapi kita tidak merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan di situ. Dan memang juri pun ngomong, saya merinding loh lihat tarian kalian. Dan memang kita merasakan itu. Dan pada saat itu, biasa kan kalau kita nari, orang tua pergi semua. Jadi mama kita ikut semua. Jadi 8 penari itu mamanya ada semua di situ tuh. Sampai nangis ngeliatin kita nari. Terus ada yang sampai merinding kayak gitu. Terus kan kita pingsan tuh. Kan mama ribet ya kalau ngeliat anaknya pingsan ya. Jadi mereka tuh berusaha untuk yang kayak ikut campur bantuin lah gitu. Akhirnya kita digotong nih ke hotel dekat dekat tempat kita nginep gitu. Setelah selesai nari, kita digotong di hotel, kan baring ya. Pas sadar itu, aku ngeliat itu ada cewek dengan posisi ini kan begini ya kepalanya ya. Dia ngelihat ke bawah, ya pingsan lagi. Itu, aduh, ngelihat matanya kebuka kayak gitu, lidahnya keluar gitu kan, kayak ada apa sih, liurnya tuh kayak keluar. Aduh, itu benar-benar bikin kaget. Bener-bener jelas banget itu mukanya. Di dalam kamar. Di dalam kamar, di atas. Dan di situ sebenarnya ada 2-3 orang di situ. Setelah itu ada pemain musik lari keluar, tapi kayak kebentur sesuatu gitu. Nggak bisa keluar kamar itu. Dan nomor kamar kita 13. Sebenarnya kamar itu nggak pernah dibuka, kata orang hotelnya. Nggak tahu kenapa, mungkin panik atau apa, jadi langsung dibuka. Karena kan itu di bawah ya, di lantai 1. Aduh, itu bener-bener nggak bisa dilupain. Sampai sekarang, ini dari tadi ceritanya merinding sebenarnya. Sampai, aduh, bener-bener deh. Terus setelah mulai sadar tuh, aku nggak buka mata nih, nggak lihat ke atas. Tapi aku lihat ke samping baru buka. Kan takut ya kalau dia ngegantung lagi di sini ya kan. Terus habis itu udah nih, karena di dalam kamar penuh, mama ngajakin keluar. Gitu kan. Lihat apa tadi? Nangis. Takut, ya kan? Iya, ada cewek gitu gantung diri gini. Oh udah nggak cuma sekali doang liatnya gitu kan. Mungkin mama tuh udah berasa nih something wrong gitu. Karena mama juga sebenarnya sensitif. Takutnya keturunan ya kan. Terus abis itu udah selesai, tiba-tiba di belakang kaca itu ada sosok yang jelek, hitam. Matanya mau keluar, ada darahnya. Itu di belakang kaca tempat kita duduk. Teriak kan, kabur akhirnya.
Aku pergi nih. Pergi. Nggak mau di situ. Jadi benar-benar di hotel itu chaos banget deh pokoknya. Semuanya. Aduh pusing banget. Tapi untungnya ada masing-masing orang tua datang. Jadi bisa nemenin anaknya nih. Masing-masing ada yang nemenin gitu. Dan orang Sanggar juga sibuk ngurusin kita. Ada satu cewek. Dia nggak diganggu sama sekali. Penari dalam tim Betul. Ada KJW satu. nih? Iya. Aku ingat ada satu dia nggak diganggu. Karena dia dikasih pelindung sama neneknya. Iya. Dikasih pegangan. Pagerah ya, pegangan gitu sama nenek dari awal. Dan dia sama sekali nggak keganggu. Mungkin yang keganggu ya kita ini. Pemusiknya nggak kena, cuman satu doang yang kena. Dia nggak diganggu, jadi bantu ngurusin kita. Dia itu antara takut dan berani untuk ngelakuin itu. Karena kan dia kayak ngelihat semua timnya pingsan gitu loh. Semua timnya terjadi sesuatu gitu kan. Jadi dia bantuin. Walaupun dia tuh takut sambil nangis segala macam, dia sibuk telepon ke rumah gini-gini, tolong dong gini bisa nggak gitu-gitu. Pokoknya intinya dia minta bantuan deh kayak gitu. Dia sendiri yang nggak kena emang, karena memang setelah kita tahu ternyata neneknya juga jago juga ya, maksudnya spiritualnya tuh tinggi gitu loh. Jadi memang dari awal dia sudah ada pegangannya lah istilahnya kayak tadi. Kalau kita kan kemarin nggak mikir sampai ke sana gitu loh. Nggak tahu sama sekali kalau ada persaingan yang seketat itu. Betul. Ya. Kita ini kan nari bukan untuk memperebutkan berapa ratus miliar ya. Cuman hanya untuk menang kamu mewakili Kabupaten Bangka untuk ke kota-kota. Udah selesai gitu loh. Tapi untungnya pada saat kita nari itu kita nggak jelek narinya. Dan kita juara 2. Juara 2 jadinya. Iya, masih 5 besar lah. Ya, jadi 5 besar ini diambil untuk dikirim masing-masing kan ke kota-kota tertentu gitu. Nah, satu kita pulang nih. Sebelum pulang itu malamnya kan kita rencananya mau pulang langsung lah pakai bus kan dari kota ke kampung aku jauh kan 2 jam. Naik bus tuh 2 jam. Masih 2 jam ya? Iya, dengan kondisi itu gimana caranya pulang? Kan susah ya. Jadi pas kita dipapa satu-satu mau naik ke mobil ya kan, mau naik ke bus gitu. Ini di bus seru nih. Ada satu cewek dan kita yang nonton banyak, yang dari kampung ikut banyak, ada beberapa orang. Dia ini nggak kena nih di awal. Pada saat naik mobil, kan aku, mulai badan nggak enak lagi nih. Kayak ada yang mau masuk gitu kan. Udah teriak-teriak gitu kan. Terus mama kan duduk di samping. Terus dia ngomong, kamu jangan gini, teriak-teriak dong. Terus kata mama aku itu ngebentak dia langsung pingsan. Dengan kondisi badan aku lagi bukan aku. Aku ngebentak, dia pingsan. Nggak lama ketawa dia. Loh, kayak kuntilanak. Dia ketawa, yang belakang nyambut. Ada lagi penari kena. Dan ternyata kata orang mereka ini kakak adik. Kuntilanaknya kakak adik. Saut-sautan pokoknya. Bayangin ketawanya cekikikan di dalam bus. Kan pusing ya. Aduh, mamaku langsung bawa aku keluar, turun. Jadi mereka berdua ada yang ngurusin di situ. Karena kita capek, nggak bisa ngapa-ngapain, kita tidurin di pinggir jalan tuh. Udah sampai dilihat banyak orang nih, pokoknya semua orang tuh udah bantuin kita. Akhirnya kata mama, ya itu mereka berdua ada yang ngurusin. Terus ada sanggar nih. Jadi tempatnya ini dipinjemin untuk kita istirahat lah istilahnya ya. Pada saat di situ pun mungkin memang itu makhluk yang tinggal di sanggar itu. Jadi pada saat datang memang nih perasaan udah gak enak nih, ya kan? Itu kan ada kamar beberapa. Nah, ini ada satu ranjang gede, ranjang yang ukurannya king gitu. Kan kalau kita di kampung kan ranjang kita tuh dari kayu ya. Kayu jati gitu atau apa gitu kan. Teman aku satu, dia kurus, dibaringin di situ. Terus ada yang mau ngobatin kan, berontak dia, patah ranjangnya. Dia tuh kecil banget, paling 40 kilo, 40 sekian kilo.
Kurus kecil. Kurus kecil. Ya, Mas kalau ngangkat mah bisa lah 1 tangan. Tapi bisa patahin kayu jati. Itu kondisinya dia lagi kesurupan kayak gitu. Jadi bener-bener malam itu hampir seharian sampai jam 4 pagi. Kondisi begitu terus tuh. Masuk keluar kesurupan kayak gitu kan. Sampai udah nggak tahu lagi berapa banyak guru spiritual ataupun istilahnya orang pintar yang datang bantu Iga, sampai ada yang ngirimin ke kita lah istilahnya gitu. Ada di situ. Dia juga bantuin. Karena kan udah nggak tahu lagi, kayak kita berusaha untuk yang ya udah siapapun yang bisa bantu deh gitu. Udah berusaha gitu. Sampai malam tuh ya, sampai udah malam sampai subuh malahan. Terus udah selesai nih, aku agak enakan. Aku keluar nih dari kamar. Kok ada nenek-nenek, perasaan tadi nggak ada. Bongkok lagi. Rambut berantakan. Pas dia nengok, ampun Tuhan. Ya aku sampai sekarang tuh nggak bisa menghilangkan bayangan muka dia. Bener-bener serem banget. Lebih serem dari si nenek yang ada di KKN Penari. Ini kan KKN Penari kan rambutnya masih agak rapi ya, ya kan? Dia tuh udah berantakan, bener-bener bongkok, ngeliatinnya begini. Aduh. Ini ada di depan kamar? Iya, di depan kamar. Jadi aku mau keluar, karena kan pada duduk di depan kan. Karena udah, kamar kan agak ngap ya, gitu kan. Dia pengen keluar, cari angin lah, kayak gitu. Karena teman-teman sanggar pada duduk di depan tuh, gitu. Mau keluar di pas ruang tamu, tempat mereka biasa latihan lah mungkin. Di situ. Langsung tarik napas, buang, langsung lari ke depan. Terus udah pada nanya, ngeliat apaan? Enggak, nggak apa-apa. Jadi pada saat itu tuh masih kayak denial gitu loh. Oke, gue nggak ngeliat apa-apa, gitu. Karena kayak energi tuh udah capek, udah abis gitu loh untuk semalaman kayak gitu. Paginya kita pulang, ya kan, pulang. Sebelum kita sampai ke kampung kita, kan kita berhenti dulu di pertengahan jalan makan. Muka kita paling depan di Bangka Pos. Udah di koran, paling depan. Masuk berita. Masuk berita. Kita aja tuh belum sampai rumah. Ini nggak tahu ya, kayaknya sih mama masih simpen koran itu. Kayaknya sih masih simpen, soalnya mama kalau ada kejadian apa-apa suka nyimpen gitu. Aku ya lomba nyanyi pun sampai sekarang masih ada di rumah tuh, sampai dibikin frame kayak gitu. Mungkin yang itu masih ada kalau mau dicari ya, tapi nggak tahu. Itu kayak ini kita belum sampai rumah, tapi muka kita tuh udah di depan koran nomor 1 headline news, bener-bener headline news, karena memang kejadiannya itu bener-bener bikin heboh. Dan masuk koran ini bukan karena juara 2 dari narinya. Karena masalah kesurupan massal ceritanya. Terus kata ketua sanggar, ya coba menang narinya yang dimasukin ya gitu. Ya bener dong ya kan, tapi memang tertariknya itu. Hebohnya di situ begitu. Dan itu bikin geger satu iya, tempat pertunjukan. Satu tempat pertunjukan. Bener-bener geger sama sekali. Show harus jalan, di belakangnya ada problem ya kan. Jadi kebagi itunya. Cuman senangnya adalah kita masih bisa perform bagus ya dengan kondisi seperti itu, karena niat kita tuh kencang gitu loh. Kuat banget niat kita tuh untuk kita harus menang. Karena itu adalah penampilan pertama kita di provinsi. Tingkat provinsi. Dan kita tuh dari kampung, dari kecamatan gitu loh, dan bisa sampai provinsi tuh udah bangga banget. Jadi kayak kita nggak usah harus menang dulu, yang penting kita bagus dulu deh, gitu kan. Ternyata puji Tuhan menang kayak gitu, dikasih lah. Setelah pulang, badan kan kotor, dan kita masih sering kesurupan tuh. Proses pembersihannya tuh sekitar 2 minggu. Jadi selama balik dari pertunjukan, mampir ke sanggar, itu terus-terusan terjadi. Seperti itu. Dan kita masih kayak biasa, masih sekolah, teman-temanku masih sekolah, aku masih sekolah. Kita masih latihan ke sanggar, karena kan kita udah menang kan. Jadi hanya tinggal waktu beberapa bulan itu kita untuk keluar, dan itu kita dapat pada saat itu mau ke Palembang. Ada Parade Nusantara namanya. Jadi kita hanya beda berapa waktunya dikit deh, 2-3 bulan gitu. Otomatis harus latihan lagi, kemudian diperbaiki yang kurang-kurang atau apa gitu. Nah, setelah kita pulang kan kita konsultasi ke Sukulum. Ke Sukulum lagi.
Karena udah selesai. Oke. Ya dong, kita berterima kasih, kita ibaratnya kita datang sopan, pulang juga harus sopan. Izin saat mau Betul. membawakan, pamit saat sudah selesai. Betul sekali. Nah, kita ceritalah kejadian, aduh merinding lagi. Tiap kali nyebut suku itu merinding terus karena memang aku dan teman-teman itu punya momen tersendiri loh dengan itu. I mean, good memory ya, walaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Gak ada negatifnya sama sekali nih tentang Sukulum, semuanya nih bagus ya. Bagus. Cuman ada betul. mistis-mistis yang dirasakan. Betul, yang dirasakan seperti yang terjadi lah sama kita. Jadi kita cerita nih. Dan ternyata orang Sukulumnya udah tahu. Jadi di Sukulum itu ternyata ada yang namanya pintu gaib para leluhur. We never know, kita nggak pernah tahu dan nggak pernah diceritakan gitu kan ya, karena kita menganggap bahwa oh ya udah kita mau mengangkat nih suku kita nih ya kan, apa yang bisa kita tampilkan nih di luar sana gitu kan. Ini yang bercerita Tentang tarian itu. orang Sukulumnya langsung. Betul. Karena kita pulang, Iya. kita nanya kan, kita kasih tahu nih, oh ada kejadian seperti ini, ramai banget orang yang nari di atas panggung. Ternyata itu leluhur-leluhur yang keluar dari pintu itu. Mereka senang dengan apa yang kita persembahkan ternyata. Jadi mereka pada saat di atas panggung itu bukan mengganggu, tapi mereka ikut pesta. Jadi di pikiran mereka tuh mereka ikut pesta gitu. Sebenarnya di atas panggung tuh kita juga nggak merasa mereka ganggu, karena kan aku bilang tadi kita leluasa banget gitu, gerakan lancar, semuanya bagus seperti itu. Cuman ya agak bingung aja kok rame banget di atas panggung gitu. Tapi kita tidak merasa terganggu gitu loh. Mereka gangguin kita juga enggak, kita terganggu dengan kehadiran mereka juga enggak gitu. Ternyata terbuka dan mereka senang. Ini Dan harus dipertahankan ya katanya. Ko JW dan teman-teman melihat mereka itu dari awal naik ke panggung dengan Iya. sosok-sosok Betul, anak kecil, leluhur-leluhur semuanya. yang tadi berbulu tadi. Iya, yang berbulu di bawah itu Di penonton. penonton, betul. oke. Tapi yang di atas itu bentuknya manusia. Orang-orang ikut nari karena mereka senang. Setelah itu, setiap ada acara Nuju Jerami di Sukulum, kita selalu tampil. Jadi organ tunggalnya udah di-cut. Jadi acaranya acara tradisional. Gitu. Seru, takut, ya serunya lebih banyak. Iya. Ya serunya lebih banyak karena kayak ini jadi momen yang nggak bakal bisa aku lupain Iya. sampai kapanpun gitu. Good memory dengan banyak kejanggalan-kejanggalan ya. Betul. Itu kan kayak untuk orang yang awam, ya nggak pernah ngerasain apapun karena sebelumnya juga nggak pernah seperti itu gitu. Dan kan. terutama gue baru tahu kalau ada namanya Sukulum Iya, ini. betul. Itu suku tertua di Bangka. Udah lama dari abad 14 kayaknya. Jadi legendanya banyak sih, legendanya ceritanya banyak banget. Ada yang bilang ada laki-laki dan perempuan yang tiba-tiba muncul di bukit, di salah satu bukit yang ada di Sukulum, dan akhirnya mereka bikin perkampungan kayak gitu-gitu. Banyak. Ada yang juga dari memang orang asli, misalnya dari Vietnam atau dari manapun yang datang kayak misalnya gitu dan ketemu. Jadi banyak deh legendanya di situ. Tapi Sukulum ini emang beneran ada dan ada perkampungannya. Ada perkampungannya dan kalau mau pergi pun bisa. Nah mungkin sekarang udah lebih modern ya. Mungkin sekarang lebih modern karena pada saat kita datang juga kan kita ngubungin si kepala sekolah pakai handphone. Jadi udah melek teknologi. Betul, melek teknologi. Dan udah ada kegiatan organ tunggal tadi. Iya betul. Tapi mereka tidak meninggalkan tradisi mereka seperti itu. Ya aku nggak tahu ya. Aku nggak nanya masalah agama, kan agak sensitif kalau nanya agama ya. Tapi setahu aku memang Sukulum itu sebenarnya adalah suku yang tidak ada memeluk agama apapun. Karena mereka percaya tradisi nenek moyang, gitu. Nggak tahu sekarang ya. Mengikuti menganut sejarah-sejarah dari nenek moyang. Itu betul. Tradisi itu yang diterusin. Betul, diterus-teruskan gitu kan. Cuman kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang mungkin ada agamanya kayak gitu, kurang tahu. Karena aku sendiri udah lama nggak kesana. Kalau orang-orangnya sendiri emang ada yang berkehidupan keluar dari perkampungan. Perkampungan adat ya, biasanya kalau suku gitu kan perkampungan adat ya. Betul. Yang emang masih jauh gitu. Betul. Kadang akses ada yang bisa, ada yang enggak. Cuman yang pasti kan jauh tuh. Betul, jauh. Dia memegang teguh budaya. Iya. Nah, tapi dari mereka-mereka ini
ada nggak sih orang yang keluar atau merantau gitu-gitu? Oh, kalau merantau nggak tahu ya, tapi kalau keluar untuk ke kampung aku ada, mungkin ada beberapa suplai yang harus mereka beli gitu. Pasti ada beberapa orang yang keluar mungkin untuk kerja, nelayan atau apapun. Sama kayak halnya suku Dayak ada keluar beberapa kali yang suku dalamnya gitu-gitu ya. Betul. Cuman gitu ya. Di suku Lum yang aku lihat itu kita tidak seperti kayak contoh suku Baduy yang dalam. Baduy gitu, dalam. Enggak seperti itu. Soalnya rumah juga udah kayak rumah beton, ada keramik segala macam rumah. Tapi masih ada beberapa yang rumahnya rumah adat gitu sih, masih rumah kayu kayak gitu. Seru karena aku pun udah lahir di sana tuh aku baru tahu ada suku Lum tuh umur 17 tahun. Karena emang nggak tahu. Dan emang daerahnya jauh. Iya. Kalau dari kota, pertunjukan di kota tuh tadi ya? Iya. Pertunjukan di kota. Ke tempat Kojewe itu tadi sekitar 2 jam. Naik bus tanpa lampu merah ya guys, tanpa lampu merah. Ini kalau di daerah yang kita tahu 2 jam di daerah sama 2 jam di Jakarta itu berbeda. Betul. 2 jam di daerah itu 2 jam dengan perjalanan lancar. Iya. Nah, itu udah jauh tuh. Hitungan kilometer ya. Betul. Nah, dari tempat ke Kojewe ke suku Lum ini masih jauh lagi. Setengah jam. Lebih dekat. Oh. Iya, lebih dekat. Karena kalau kan aku di utara, paling utara. Jadi suku Lum masih di utara juga, cuman memang lumayan setengah jam kalau naik motor. Setengah jam lancar ya, setengah jam motor ya? Lancar ya, betul. Setengah jam cepet ya. Itu masuk tuh Tanah Kuning, lewatin hutan, itu kalau udah, nah ini mereka kalau nggak salah aku inget nih, mereka kalau udah malam tuh nggak boleh keluar. Dan nggak ada yang boleh masuk. Katanya kalau nggak salah seperti itu. Tradisinya seperti itu? Iya. Tenggelam matahari mereka nggak boleh keluar, kalau nggak salah ya. Keluar rumah atau keluar desa? Keluar desa. Nggak boleh. Karena memang kita pulang pun nggak boleh malam. Iya, aku ingatnya itu. Sore jam 5 tuh kita udah harus jalan gitu. Aku sih seingatnya itu ya, kamu itu udah lama banget, udah 2008 gitu. Nggak boleh keluar kalau matahari udah gelap dari desa. Iya, betul. Padahal kalau dihitung, ya kalaupun jam 6 jalan, jam 7 jalan ke tempat Kojewe kan cuma setengah jam sebenarnya kalau mau keluar, ibaratnya keluar kota ya, maksudnya itu dari si suku Lum ini keluar ke kampung aku tuh ya sekitar segitu. Iya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya gitu. Aku ingatnya gitu karena kita juga disuruh pulang jangan malam masalahnya gitu. Kita datang pun harus izin dulu. Mungkin kalau gue mau melogikakan ya, kalau melogikakan mungkin karena masih jalan hutan dan lain-lain. Betul. Mungkin kalau arahnya ke logika ya. Betul, paham. Tapi kalau buat si suku Lum ini sendiri, ada yang banyak orang mencari tentang tadi 7 bubung. 7 bubung itu 7 rumah. 7 rumah. Iya, 7 atap rumah gitu loh. Yang nggak selalu kelihatan. Itu memang itu gaib. Aku sendiri pun nggak pernah lihat. Gitu, nggak pernah lihat dan kita memang nggak pernah tahu. Tapi emang itu kepercayaan yang ada di situ. Emang legenda di situ tuh justru yang terkenal tuh 7 bubungnya. Iya. Orang tahu suku Lum karena 7 bubung ini. Betul sekali. Karena memang legenda suku Lum itu tentang si 7 bubung ini. Betul. Kalau si Nuju Jerami kan ini hanya pesta tradisi, pesta panen gitu kan. Itu cuman yang dilakukan sama orang atau adat yang sering dilakukan sama masyarakat di situ gitu. Tapi kalau 7 bubung ini legenda nih. Ini legenda banget yang memang terkenal gitu. Dan untuk masyarakat yang di dekat sana juga mereka tahu gitu loh. Aku kan agak ke ujungnya sebenarnya tinggalnya. Kalau mungkin masyarakat yang tinggal di sekitar ada yang dekat dengan si suku Lum ini mungkin tahu nih cerita tentang 7 bubung ini. Sebenarnya masyarakat kalau di tempat aku, di kampungnya aku, di apa istilahnya, di dusunnya aku nih, dusun. Mungkin masih banyak yang nggak tahu tentang 7 bubung ini. Ataupun tentang si suku Lum ini gitu. Karena memang suku Lum itu juga masyarakat pribumi asli. Nggak banyak terekspos ya. Gitu. Jarang banget. Mungkin sekarang mereka udah ya tadi melek teknologi, sudah mulai berbaur dengan orang gitu. Ya kalau di sini kayak di Bogor kan juga masih ada kampung adat kayak gitu. Betul, nah kita aja yang awam bisa nggak tahu. Betul. Padahal itu udah bisa didatengin pakai mobil gitu. Bener. Nah apalagi ini di Bangka nih ya. Dan
emang desa adat juga. Betul, betul sekali. Berarti buat kalau yang Kojewe tahu, Tujuh Bubung ini buat masyarakat suku Lumnya sendiri itu artinya apa sih? Oh, kalau untuk cerita aslinya sih aku nggak tahu, karena memang Simpang Siur kan takut salah ngomong. Iya, Soalnya kan kalau untuk yang masalah adat yang agak kental kan bahaya ya kalau misalnya kita cerita. Kalau misalnya kita kurang tahu kan, kalau legenda kan lebih baik kita tahu dulu nih cerita aslinya dari aslinya seperti apa. Karena kita juga dulu dengar cerita itu dari kayak ibaratnya kayak sejarawan gitu loh, yang memang tahu, dan kita pun aja nggak berani untuk nanya ke si suku Lum ini. Karena nanya langsung. Iya, aku inget banget pada saat itu kita nggak pernah bahas tentang si Tujuh Bubung ini sama sekali. Takut takut salah maksud ya, atau apa, karena kan kita cuma pengen tahu kisahnya apa gitu. Kalau buat saya sih seru ya belajar begitu ya, maksudnya kayak oh ya informasi baru kayak gitu. Cuman tahu karena mungkin takutnya kalau kita nanya ke suku Bubungnya sendiri tujuannya apa nanya-nanya itu, hal-hal seperti itu. Betul, ya ada ketakutan itu ya. Betul, memang sih ada cerita-cerita dari itu juga, guru SMA tadi kan misalnya ada yang nyari gitu, memang banyak nyari. Dan ada orang yang beneran nyari dan nggak kembali. Betul. Itu ada ya. Itu ada. Itu kita dapat cerita. Nah, karena kita nari ini, makanya guru bahasa Inggrisku tuh cerita gitu. Sekolahku sangat support sekali dengan apapun prestasi akademik non akademik yang dilakukan sama siswa. Apalagi aku bisa sampai nasional, wakilin Bangka gitu kan. Nah, di situ kayak guru bahasa Inggris aku tertarik, dia cerita tentang oh ya pernah punya teman kayak gini nggak balik. Dan itu temennya dari guru Kojewe langsung. Betul. Berarti orangnya bukan yang orang jauh dan katanya doang ya? Iya, bener. Karena emang ada pelakunya. Betul sekali. Dan memang nggak balik lagi katanya. Sampai sekarang juga kita nggak tahu dia ada di mana gitu. Cuman dari zaman sekolah sampai itu sampai nggak di sana, emang nggak ada informasi tentang kembalinya orang itu ya? Sama sekali nggak gitu. Dan ada juga dari ketua sanggar juga cerita, dia juga ada pernah kenal orang kayak gitu. Ya pernah nyari, tapi nggak ketemu. Ada yang berhasil keluar kok. Ada yang berhasil keluar karena mungkin belum terlalu dalam atau apa gitu. Katanya konon katanya kalau udah sampai lihat rumahnya, udah pasti nggak bakal keluar katanya. Kalau udah sampai ketemu, udah pasti nggak bakal keluar. Kayak ibaratnya udah ngajakin masuk gitu, tinggal gitu. Ya mungkin si Tujuh Bubung ini ataupun ada orang yang tinggal di dalam Tujuh Bubung ini mungkin ngerasa ada tamu, suruh masuk aja gitu. Dia berarti dia memilih tamunya. Ada orang mencari, kalau orang melihat dipersilakan masuk. Gitu. Tapi kalau nggak ketemu ya udah. Ya nggak ketemu ya udah. Tapi kalau masuk bisa pulang. Ya belum tentu juga. Iya betul. Benar. Bisa jadi baik-baik aja. Cuman orang kalau kayak gua mencari sesuatu atau gua tahu di saat sekalinya ngelihat, masa nggak disamperin sih? Betul. Apalagi itu adalah legenda yang kita udah sering dengar. Oh ini ya pasti penasaran rumahnya di dalamnya gimana nih. Ya pasti kayak gitu. Cuman memang sih ini sangat interesting. Aku juga sebenarnya masih penasaran. Cuman kalau untuk ada nggak niat untuk kesana? Enggak. Pasti. Nggak pengen terlalu dalam tuh enggak. Karena resikonya juga tinggi ya. Gitu. Dan buat tari sendiri, sanggar sendiri, itu emang di sana juga kegiatan-kegiatan mistis yang mensupport sanggar atau penari ini, itu emang kadang kerap dilakukan di sana ya? Mungkin ya. Jadi tuh, kalau ngomong kayak gitu merinding lagi. Setelah kejadian itu, setiap kali kita keluar, kita memagarkan diri. Kita minta pelindung. Memagarkan diri. Iya betul, secara spiritual. Jadi kita ada guru spiritual, kita minta pertolongan ya, ustadz ataupun apapun, dibacakan doa atau apa sebelum kita berangkat. Jadi udah ada benteng dirinya gitu. Jadi kita nggak mau ganggu orang, cukup kita jaga diri kita sendiri. Udah intinya itu gitu. Jadi setiap kali keluar seperti itu. Ini keluar untuk tujuan pertunjukan. Betul. Pertunjukan seperti itu. Sampai kita keluar kota, Palembang, Sulawesi dan lain-lain, Surabaya kayak gitu juga kita minta. Karena kita takut kan, kayak udah sekali kena, masa masih nggak mau nahan diri gitu loh, masih mau bentengin diri. Yang penting kan kita nggak ganggu orang lain,
Kita cukup apa ya istilahnya, jaga diri kita sendiri aja udah gitu. Itu juga pas pulang itu belum selesai itu. Belum selesai. Kita kan ada proses penyembuhan 2 minggu tuh. Iya. Setelah dari sukulum itu ada selesai itu. Awalnya kita kira udah selesai nih. Awalnya kita udah selesai karena udah izin, udah pamit segala macam, udah beres gitu kan. Sama ketua sukunya juga didoakan kita ya untuk biar terlepas dari energi-energi sisaan dari tempat dia atau apapun itu udah selesai, dan ternyata belum. Ternyata emang itu kiriman yang masih nempel di badan kita. Karena gini, kita penari, aku kebetulan di sekolah aku ada 3 dan kita kebetulan satu kelas, 11 IPA 2 pada saat itu, dan 3 lagi di sekolah lain. Di sekolah lain ya. Beda sekolah. Kita beda sekolah. Terikatnya dalam satu sanggar. Betul. Dan kita nggak kenal. Aku Chinese sendiri loh di situ. Iya benar, maksudnya minoritas. Iya, minoritas. Tetap minoritas. Betul, tetap minoritas. Dan aku Chinese sendiri, dan itu tuh kayak mereka welcome dan mereka nggak pernah memasalahkan gitu kan. Terus di sekolah aku mulai melihat sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan aku lihat sama sekali. Karena di rumah tuh kayak pada saat pulang sejak kejadian pertunjukan itu ngedenger suara aneh-aneh gitu. Karena rumahku kan belakangnya agak gelap ya. Merinding. Kayak di rumah aku tuh belakangnya tuh kan agak gelap kan. Jadi kadang-kadang ada denger suara-suara aneh kayak gitu. Cuman karena aku berusaha untuk yang nggak mau dengerin karena takutnya mama ngomel-ngomel gitu. Ya udah sih biarin aja, nggak usah diresapi kalau kata mama tuh. Karena makin diresapi makin dateng katanya gitu kan. Ya udah aku keluar kayak gitu. Itu masih belum ngelihat hal-hal aneh itu sebenarnya. Jadi pada saat di sekolah tuh ya, mulai tuh. Jadi sekolah aku kan bentuknya persegi panjang. Ini masuk dari bawah, ini kantor guru. Kelas aku di pojok nih. Kelas baru diapit perpustakaan, ruang praktek kimia sama biologi dan juga lab lah, ya lab IT gitu kan. Kita nggak nempel dengan yang lain. Kita ada bangunan sendiri lah gitu. Di belakang bangunannya itu ada bambu. Pohon bambu. Itu lumayan banyak. Siang-siang, aku ingat banget. Lagi belajar, padahal nih ya, aku duduk tuh di deretan pintu. Bambunya di sebelah sini, di berlawanan lah, ya kan? Kok kayak ada yang gerak-gerak ya di luar, kan kalau kita ngelihat lurus kiri kanan kalau ada yang gerak kayak gini, ada orang kelihatan, ada barang kelihatan misalnya. Dari ekor mata. Betul, kelihatan. Kok ada yang gerak-gerak gitu? Mau mungkin siswa lain kali lewat gitu, jadi aku tetap fokus gini. Tapi kok dia kayak berdiri di satu titik, gerak-geraknya gitu kan? Kan gatel ya pengen lihat ya kan mata kan? Terus akhirnya aku nengok lah keluar. Oh Tuhan. Aku nggak tahu dulu itu namanya apa, tapi sekarang baru tahu. Ternyata aku ngeliat tuh kolong wewe. Dia pendek, dia tuh kolong wewe tuh bisa kan? Aku dengar cerita orang ngeliat kolong wewe itu orang agak tinggi gitu ya. Ini nggak nih, dia bongkok kecil gitu, rambutnya berantakan dan wewe gombel ya. Iya, dadanya tuh sampai ke bawah. Itu refleks teriak. Itu nggak bisa ditahan lagi udah. Bener-bener refleks teriak, itu suasana kelas tuh lagi sunyi banget. Ya, bener-bener sunyi banget. Itu langsung kaget semuanya. Bener-bener langsung kaget. Sekali. Terus sampai guru tuh nanya, kenapa ini? Nangis kan karena takut gitu. Mungkin guruku tahu, jadi ditenangin nih sama dia. Terus akhirnya aku dipindahin ke depan, gorden tutup. Gorden samping tutup. Aku padahal nggak ngomong apa-apa. Tapi mereka taunya aku pas lihat ke sana aku teriak. Gitu. Jadi setelah itu udah selesai nih. Next, pelajaran matematika. Bagi ulangan. Ingat banget aku. Itu lagi bagi hasil ulangan. Jadi di kelas aku
bentuknya persegi, ini pintu masuk, ini ada kursi meja guru nih. Itu kan belakangnya agak kosong ya, karena kan dia segitiga gitu tempatnya. Dipanggillah satu-satu maju, ya kan. Aku ini udah ngerasain ada cewek berdiri di belakang guruku. Udah bener-bener feeling gitu, karena nggak mau ngelihat gitu kan. Terus angkatlah kepala, aduh. Beneran ada cewek, ada kuntilanak di situ. Dia lagi ngeliat guruku masalahnya. Dia nggak ngeliat ke aku. Kalau ngeliat aku takut. Dia ngeliat ke guru gitu kan. Panggilan namaku, maju. Tahu nggak aku gimana ngambilnya? Nggak berani nengok. Guruku udah panik karena dia takut kan. Aduh, ini pasti ada sesuatu nih di belakang aku. Dia langsung ngomong kayak gitu. Dia tahu gitu udah kan. Nyadar duluan. Iya, udah nyadar dulu. Kertasnya diambil, akunya duduk, nunduk langsung. Dia langsung panggil murid untuk pindahin kursinya di sebelah kanan. Langsung pindah, beneran langsung pindah dia. Kau jangan ngomong, ya apa ini di belakang ibu tadi ya, katanya gitu kan. Oke. Aku sambil nunduk sambil begini-begini gitu. Nggak berani ngomong dan nggak berani lihat. Karena itu pada saat itu benar-benar takut. Nah disitulah aku mulai bisa sensitif. Kayak gitu. Merasakan kayak gitu. Nah sampai satu saat ada kejadian kesurupan nih teman aku yang cewek, yang kecil tadi yang ngancurin ranjang orang tadi, dia mulai kesurupan nih, kena nih di kelas. Aduh, perasaanku udah nggak enak nih. Dia kena, temanku cowok satu kena lagi. Dia lagi berdiri, lagi ngobrol, tiba-tiba geblek, jatuh, langsung pingsan, nggak sadar diri. Kena, bener langsung kayak gitu. Terus ujung-ujungnya aku kena juga. Heboh kan itu tuh di kelas tuh, malu-maluin sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, memang udah takdirnya kayak gitu. Telepon keluarga kan. Kebetulan di satu kelas aku ada satu kelas sama sepupu kandung. Telepon akhirnya jemput gitu kan, akhirnya ternyata dikumpulin di sanggar. Yang di sekolah lain juga kena. Jadi kita tuh koneksi, satu kena semua. Karena selama beberapa 2 hari setelah pertunjukan selesai kita pulang, setelah minta pamit kayak gitu-gitu, nggak terjadi apa-apa, kita aman. Tapi pas satu kena semua. Berarti semua penari yang ada di sana itu terkoneksi. Kena, betul. Kecuali satu yang tadi yang nggak kena. Tapi dia tetap ikut karena kan memang tetap masih ada sisa energi negatif yang nempel di badan dia, ya kan? Akhirnya kita datang ke satu tempat yang dimana memang si kakak ini cewek, dia sering bersihin orang. Dia bisa lah untuk masalah ruqyah dan lain-lain gitu kan, dibersihin. Jadi pakai lada ya, kalau belum dihancurin lada kan namanya kan, bukan merica kan. Itu ditempelin doang, belum dipencet, sakitnya minta ampun. Ditempelin doang ke kulit? Iya, ditek gitu, cuma ditemuin doang, belum ditekan loh. Itu sakitnya ampun deh. Nggak tahu ya, mungkin itu ada bacaannya atau apa gitu. Bener-bener sakit. Itu badannya tuh kayak jiwanya tuh pengen keluar, kayak ketarik keluar. Saking sakitnya. Kayak badan tuh kayak kebakar. Nggak enak. Gara-gara itu aja? Iya, cuman lada, cuman satu ditembak, pok. Dia tuh pengen ngelihat reaksi kita seberapa jauh sakitnya mungkin ya kayak gitu. Jadi dia tahu actionnya apa yang harus dilakukan. Untuk ngukur sosok sekuat apa yang ada di dalamnya. Betul, energi yang ada di dalam badan kita seperti apa. Dan 5-5-nya kotor semua. Kita semuanya kotor pokoknya. Itu proses penyembuhan tuh sampai, aduh, udah parah deh. Oh ya, sama ada cewek itu juga yang aku bentak di dalam bus, kan dia pingsan. Itu juga diangkut. Kena juga dia. Diangkut, akhirnya dibersihin. Berhari-hari dia dibersihin deh. Aduh, ada cerita dia sampai muntah darah karena disamperin sama yang ngirimin atau apa gitu kan. Nah ini proses pembersihan kita lakukan di laut lepas. Laut lepas? Iya. Naik kapal? Enggak. Maksudnya melalui mediasi air laut. Proses pembersihannya kayak gitu. Karena kan dipercaya kalau dapat kiriman, kalau dibersihin di laut bisa balik lagi ke orangnya. Ya, ada kepercayaannya seperti itu. Ini kepercayaannya dari? Beberapa orang percaya sih untuk mediasi air itu kalau dibersihin di air laut tuh bisa kayak mantul kembali gitu. Kalau di aku sih memang seperti itu, dan aku pernah nanya ke teman-teman di daerah Jawa juga, mereka ada beberapa yang
tahu seperti itu. Oh ya memang dibersihin di laut tuh lebih ampuh katanya seperti itu. Pada saat datang sampai di laut itu kan kita bagi satu-satu nih datang. Aku terakhir kan. Pas sampai terakhir aku lihat teman-temanku udah dibersihin, dicelupin, dibacain semuanya. Parah deh. Itu benar-benar sampai yang lama banget, lebih dari 1 jam kayak pembersihannya. Sampai giliran aku nih. Kan dari tempat aku duduk, jalan pasir sampai ke tempatnya si yang mau bersihin itu kan agak jauh ya jalannya. Mau ditemenin nggak kata mama gitu. Usah, bisa. Belum 2 langkah atau pingsan. Aku dulu tuh paling 50 kilo. 1 orang kuat lah ngangkat. Ini harus 7 orang. 7 orang? Iya. Ngangkat 1 orang? Iya. Bayangin 50 kilo kan kurus ya. Aku tuh kurus. Dulu tuh kurus. 50 kilo tuh kurus banget. Ya ukuran badan mas. Sekali angkut lo bisa. Pasti, iya kan? Maksudnya kalau untuk badan gede nggak saya ngangkut tuh bisa gitu. Untuk ukuran 50 kilo. Ini harus 7 orang yang ngangkut. Nggak kuat. Karena memang banyak kan di dalam situ. Jujur aku bisa nahan napas di air itu dulu bisa hampir 2 menit. 1 menitan lah. 1 menit 30 detik. Jadi pada dibersihin tuh ternyata aku tuh dicelupin ke dalam. Lebih dari 5 menit. Di dalam air. Maksudnya kagak meninggal, masih hidup. Itu hal yang janggal sih kata mamaku. Mamaku tuh sampai takut kan, kok lama banget di dalam air gitu. Maksudnya kita aja nahan napas 1 menit aja udah ngos-ngosan gitu kan. Tapi kan posisinya aku pingsan. Dan karena kalaupun mau ada sampai 5 menit, ada yang bisa tapi dengan latihan yang lama gitu kan, prosesnya kan lama gitu. Ada lah sampai yang bisa sampai 20 menit ada gitu. Cuman kondisinya seperti itu, mama kan jadi takut gitu. Habis dibersihin segala macam, ternyata hampir 10 menit bangun. Sadar, langsung ditarik keluar gitu. Jadi proses pembersihannya seperti itu. Nah, ini cewek yang aku bentak ini, dia nggak bersih-bersih sampai sebulan lebih. Karena pada saat itu dia datang bulan. Kan nggak boleh kan kotor, kena seperti itu, nempel terus. Dia tuh sampai di-cut, ada jimat apa gitu, dimasukin ke dalam tumit dia loh. Saking parahnya. Di atas diangkat di meja itu kan biasa kalau di pantai-pantai ada pondok-pondok, diangkat di atas meja kayak gitu. Kalau di dalam Islam istighfar astaghfirullahalazim, ya kan, ya maaf kalau salah sebutnya. Disuruh nyebut itu berkali-kali dia nggak bisa. Astaghfara dimainin, kalimatnya dimainin karena bukan dia di dalam badan dia itu. Kan gue jadi ketawa ya. Karena itu jadi di situ tuh semua orang pada ketawa karena denger dia teriak begitu. Karena udah tinggal dilanjutin tapi dia nggak bisa. Dia nggak bisa nyelesain astagfirullah dengan bener ya. Betul. Jadi pada ketawa di situ. Karena kita udah lagi serius-seriusnya dia malah teriak begitu. Terus sampai malam dia masih belum beres. Ya, karena kita udah capek, jadi kita pulang dulu. Akhirnya dia dilanjutin ke rumah dia. Pokoknya dia paling lama deh. Dia nggak nari sebenarnya. Dia cuman supporter lah gitu, nonton. Tapi pada saat itu mungkin dia lagi kotor badannya atau apa gitu kan. Jadi ya udah dia paling berimbas. lama. Dia paling lama bener. Dia bener-bener paling lama. Ingat sih aku kayak every detail tuh masih ingat banget kejadian itu karena kayak istilahnya ibaratnya pengalaman pertama lah ya. Itu ibaratnya pengalaman pertama seperti itu. Tapi masih itu kita masih ada harus dibersihin. Nah, sejak kejadian itu aku jadi badanku jadi sering dimasukin. Oh, berawal dari situ. Betul. Dan ya kayak orang sekitar pun taunya atas dasar ketidaksengajaan ya. Betul. Ya misalnya kayak Kojewe ngelihat apa nggak sengaja refleks. Terus ternyata ada sesuatu. Betul. Dan ya seperti guru, teman-teman dan lain-lain itu atas faktor ketidaksengajaan. Betul. Sampai saat ini akhirnya ya orang-orang sekitar taunya ya sensitif dan bisa melihat dan semacamnya lah ya. Betul. Banyak orang yang bilang enak ya bisa lihat begitu. Lu mau tukeran nggak?
Mereka nggak tahu gimana adaptasi yang kita lakukan, ya kan? Adaptasi yang kita lakukan untuk menerima, bukan untuk menerima melihat itu, tapi menerima bahwa diri kita tuh seperti itu. Itu susah. Iya. Susah, Harus bener. berdamai. Iya, harus berdamai. Inner peace tuh susah, bener. Karena kadang juga mungkin mama nggak tahu, nangis tiap malam akunya gitu, karena kayak, aduh kok jadi begini gitu loh, nggak mau beneran nggak mau gitu. Karena walaupun teman-teman itu kayak support, teman-teman support. Gimana nggak support? Aku kesurupan, aku ya UKS, mereka ke UKS juga, ya kan? Bukan ngurusin aku main kartu. Jadi sering main. Iya, jadi sering main ya Jadi kan? bisa cabut dari kelas. Iya, alasannya gitu. Iya, nolongin si Jewe gitu kan ya. Nggak, padahal aku dibaringin aja udah mereka main kartu, ya kan, main yang lain gitu. Ya ras kita seneng-seneng aja. Iya, bener. Terus juga sering kesurupan di kelas tuh sampai banting meja tuh pernah. Waduh. Sampai guru fisika aku nggak berani ngelihat muka aku 1 minggu. Ingat banget itu gara-gara udah kelas 3, bimbel mau ujian nasional. Di bimbel itu tuh aku ngamuk di situ. Itu benar-benar ngamuk banget di situ. Dia takut sampai dia balik ke kantor, suruh sepupu aku ngambilin, tolong ambilin pensil sama buku-buku ibu ya. Kita udahan hari ini katanya. Sampai takut, sampai seminggu manggil, Ibu, biasanya kan aku deket sama guru, aku deket banget sama guru. Iya, kata, tapi nggak berani ngeliat muka. Nyapa tapi nggak berani lihat muka gitu. Terus sampai ada teman-teman sih kayak kesempatan untuk nggak masuk sekolah untuk nemenin aku di rumah. Karena jadi dijadiin alasan-alasan sama iya, teman-teman ya. bener. Tapi mereka support kalau di rumah tuh ngajakin main monopoli, main kartu. Ibaratnya mereka tuh nggak mau aku sendirian. Ya. Gitu loh. Berarti ketemu circle yang enak karena banyak orang juga yang misalnya kayak gini malah diasingkan, nggak ditemenin. Iya, bisa dibilang aneh atau apa gitu. Betul. Berarti ketemu circle-nya yang enak ya. Bener. Nah dari situ sampai sekarang jadinya peka dengan hal-hal yang seperti itu. Betul, hal-hal mistis. Dan sekarang kan lo ada YouTube nih. Ada YouTube. Dan YouTube-nya itu juga berhubungan kan dengan apa yang lo mistis punya sekarang. Betul. Nah, kalau boleh dijelasin lebih nih buat temen-temen nih. Kebiasaan lo di sana itu apa sih, Tukah? Di konten yang ada di apa namanya Mata Astral. Betul sekali. Apa konten yang lo sajikan di dalam situ? Oke, jadi di Mata Astral itu sebenarnya kumpulan orang-orang yang suka dengan horor sebenarnya. Karena dia suka horor, ini suka horor, ya udah deh, gitu, hanya memutuskan untuk ya udah kita bikin deh, gitu. Tapi konsepnya mau yang seperti apa gitu loh. Oke. Betul. Jadi sebenarnya awalnya TikTok sih. TikTok kita bener-bener nge-push banget pada saat itu. Oh, viral duluan di TikTok. Betul. Followers juga banyak kan di TikTok dibandingkan di YouTube kan. Dan bagi nih, yang pertama kita ada segmen namanya kisah Jewe. Nah, di situ berbagai macam kisah pengalaman aku share di situ, banyak banget gitu. Kemudian yang yang satu ini malah yang belum diceritain di sana. Betul. Betul sekali. Terus karena kayak apa ya, ini tuh kayak pengalaman yang bener-bener harus apa ya, ibaratnya ya, obrolannya tuh harus bener-bener deep gitu loh, gitu, jadi all out gitu. Tapi kan kalau di kisah Jewe aku menceritakan sendiri tanpa ada pasangan kan, seperti itu. Nah, buat temen-temen nih, kalian juga bisa langsung kunjungin aja nih channel YouTube-nya Ko Jewe Mata Astral. Nanti linknya juga gue cantumin di deskripsi di bawah. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin sama Ko Jewe ini. Dan buat kalian yang mungkin tahu tentang Sukulum dan hal-hal yang ada di sana, mungkin kalian bisa bantu tulis di kolom komentar juga. Apa sih sebenarnya Sukulum dan hal-hal lain yang banyak kita mungkin nggak tahu, tapi kalian tahu tentang Sukulum ini, lo bisa tulis di kolom komentar. Dan salah satunya tadi dengan yang berhubungan sama sanggar, tari, dan lain-lain, itu kan banyak banget tuh. Yang berhubungan dengan mistis dari tarian ya. Betul sekali. Nah, kalian juga mungkin pernah ngalamin atau apa, tulis aja di kolom komentar. Nah, makasih banyak nih Ko Jewe udah mau ceritain pengalamannya di Narasi Misteri. Satu pengalaman yang nggak pernah diceritain ini, termasuk di tempatnya Ko Jewe sendiri ya.
Terima kasih banyak Niko. Iya, dan juga untuk timnya Narasi Misteri ya, sukses terus dan semoga lancar terus, naik terus nih. Amin, ya amin. Kan? Biar sering-sering diundang lagi sayangnya. Semoga nanti ada cerita lain yang belum diceritakan. Nah nanti siapa tahu ada kesempatan kita bisa ceritain lagi di sini. Amin, semoga. Siap, makasih banyak kok. Terima kasih kembali. Dan buat teman-teman ya, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi dan share juga biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar yang terjadi pada orang-orang di luar sana. Kalau gitu, gua Randy Mulya pamit, mewakili KoJW pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,